Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Matematika Terapan 2 dengan anggota yang pertama yaitu Fikriyah NIM 050, Intan Nur Hidayah NIM 051, Aulia Rahmawati Dewi NIM 065, dan Nihayatul Husna NIM 071. Di sini kami dari kelompok 5 ingin membawakan tema yaitu tentang penentuan awal waktu sholat. Yang poin pertama yaitu tentang pentingnya mengetahui awal waktu sholat. Yang kedua, dalil tentang pentingnya mengetahui awal waktu sholat. Dan yang ketiga, cara perhitungan awal waktu sholat. Baik, kita langsung menuju ke materi yang pertama yaitu tentang pentingnya mengetahui awal waktu sholat. Sholat merupakan ibadah fundamental dan signifikan dalam Islam. Adapun mengenai penetapan waktu sholat, ditemukan bahwa teks yang dijadikan landasan bersifat interpretatif. Secara syar'i, dalam menunaikan kelima waktu sholat, kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103. Konsekuensi logis dari ayat tersebut adalah sholat itu tidak bisa dilakukan di sembarang waktu, melainkan harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran atau Al-Hadis. Dapat juga dipahami bahwa pentingnya waktu penentuan awal sholat ini bisa digunakan dengan cara melihat langsung pada tanda-tanda alam, sebagaimana cara tekstual yang ada dalam hadis-hadis Nabi, seperti menggunakan alat bantu rubuk, tongkat istiwa, atau mikyas, yang dalam astronomis itu dikenal dengan sundial. Selain itu, waktu sholat juga dapat diketahui melalui jadwal sholat abadi atau jadwal sholat sepanjang masa, serta jadwal sholat dari hasil nisab penentuan awal waktu sholat yang ada dan berkembang dalam masyarakat sekarang ini. Hisab ini menghitung dan memperkirakan kapan matahari akan menempati posisi-posisi seperti tersebut dalam nas-nas waktu sholat. Atas dasar kebutuhan pada masa modern ini, hisab penentuan awal waktu sholat melangkah ke arah kemajuan dengan lahirnya penentuan waktu sholat yang memudahkan masyarakat dalam mengetahui awal dan akhir waktu sholat. Jadwal sholat yang sekarang ini juga mudah didapatkan di dalam kalender yang beredar di dalam masyarakat oleh perhitungan hisab para ahli falak. Hampir di setiap kalender telah dicantumkan jadwal awal sholat. Jadwal awal waktu sholat yang ada dalam kalender ini juga dapat disesuaikan dengan daerah di masing-masing. Ketahui bahwa sholat itu ada 5, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang pertama yaitu waktu zuhur. Dalam penetapan waktu zuhur, ulama sepakat bahwa awal waktu zuhur itu bermula ketika matahari tergelincir sampai dengan menjelang waktu asar, atau sampai panjang suatu benda itu lebih panjang dari objeknya. Namun tentang akhir waktu zuhur, Malikiyah mengatakan bahwa di antara akhir waktu zuhur dan awal waktu asar itu terdapat waktu transisi, yaitu sekitar sholat 4 rakaat. Dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu adalah tergelincirnya matahari sebagai terjemahan dari zawalus syamsi. Namun istilah tergelincirnya matahari ini seringkali membuat orang-orang mengerutkan kening atau merasa bingung, karena jika dikatakan matahari tergelincir itu artinya apa? Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?
Zawalus Samsi atau tergelincirnya matahari adalah waktu di mana posisi matahari tepat berada di atas kepala kita. Yaitu waktu di mana posisi matahari berada di atas kepala kita, namun sudah mulai bergerak ke arah barat, jadi tidak berada tepat di atas kepala kita. Yang kedua yaitu waktu awal sholat asar. Menurut jumhur ulama, waktu asar itu bermula ketika panjang suatu benda sama dengan tinggi benda yang sebenarnya. Namun menurut Hanafiyah, waktu asar itu bermula ketika panjang suatu benda itu 2 kali dari panjang benda yang sebenarnya. Perbedaan ini disebabkan karena adanya 2 redaksi hadis Nabi SAW, di mana suatu ketika Nabi diajak sholat asar bersama Jibril. Itu yang pertama ketika suatu benda itu panjangnya 1 kali benda yang sebenarnya. Kemudian yang kedua kalinya Nabi diajak sholat oleh Jibril ketika panjang suatu benda 2 kali dari panjang yang sebenarnya. Untuk yang ketiga yaitu waktu awal sholat maghrib. Waktu awal sholat maghrib ini bermula sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit barat, antara terbenamnya matahari hingga terbenamnya syafaq. Syafaq yaitu mega yang berwarna merah. Sudah menjadi kesepakatan dari ulama bahwa waktu sholat maghrib itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari ini yaitu sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi dan berakhir hingga hilangnya syafaq atau mega merah. Istilah syafaq menurut para ulama ini yaitu seperti Al-Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah adalah mega yang berwarna kemerahan setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Sedangkan menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa syafaq adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski mega yang berwarna merah sudah hilang. Yang selanjutnya yaitu waktu awal sholat isya. Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan waktu isya bermula sejak hilangnya mega merah atau syafaq, sementara Hanafiyah menyatakan semenjak hilangnya mega putih setelah mega merah. Perbedaan ini disebabkan karena makna kata mega merah atau syafaq dalam bahasa Arab, sebagaimana fajar yang juga terbagi menjadi 2, yaitu fajar sebenarnya atau fajar shadiq dan fajar dusta, fajar kadzib. Jumhur ulama memaknai awal isya dengan syafaq ahmar sehingga terbit fajar, karena zahir hadis-hadis waktu sholat menyatakan bahwa waktu sholat terus bersambung dari satu sholat dengan sholat yang berikutnya, kecuali sholat subuh yang berakhir ketika matahari sudah terbit. Namun ulama berbeda pendapat lagi tentang akhir waktu isya, yaitu ada 3 pendapat. Yang pertama, berakhir di sepertiga malam, ini menurut Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah. Kemudian yang kedua itu berakhir di pertengahan malam, ini menurut sebagian dari Malikiyah. Yang ketiga berakhir hingga terbit fajar atau Daud. Penyebab perbedaan tersebut itu karena bersumber dari beberapa redaksi hadis yang berbeda. Hadis Jibril menyatakan bahwa Nabi mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam, sementara hadis Anas menyatakan bahwa Nabi menegaskan keutamaan mengakhirkan sholat isya di pertengahan malam. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu waktu awal sholat subuh. Ulama sepakat awal waktu sholat subuh ketika terbit fajar dan berakhir ketika matahari terbit. Waktu sholat fajar atau sholat subuh itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Fajar atau dalam bahasa Indonesianya menjadi fajar bukanlah matahari, sehingga ketika disebutkan terbit fajar bukan terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur, yang muncul ketika beberapa saat sebelum matahari terbit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati Dewi, NIM 23070180065. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai dalil-dalil Al-Quran maupun hadis tentang waktu sholat. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus bisa mengetahui kapan jatuhnya waktu sholat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalil mengenai waktu sholat itu ada banyak sekali. Nah, untuk itu dari kelompok kami itu hanya mengacu pada beberapa dalil saja. Di antaranya yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran Surat Hud ayat 114, yang artinya, dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Kemudian Quran Surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kemudian Quran Surat Toha ayat 130, yang artinya, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Nah, untuk dalil dari hadis tentang waktu sholat, itu ada hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, yang artinya, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah didatangi Jibril. Jibril berkata kepada beliau, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Kemudian ia datang lagi di waktu asar. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat asar ketika bayangan segala sesuatu sama panjang dengan tingginya. Kemudian ia datang lagi di waktu maghrib. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam. Kemudian ia datang di waktu isya. Jibril berkata, bangkit dan kerjakanlah sholat. Maka beliau mengerjakan sholat isya ketika warna merah di langit telah hilang. Kemudian ia datang di waktu subuh. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat subuh ketika fajar telah terbit, atau dia berkata ketika fajar telah terang. Keesokan harinya Jibril datang lagi di waktu zuhur. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat zuhur ketika bayangan benda sama dengan tingginya. Kemudian ia datang di waktu asar. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat asar ketika bayangan benda 2 kali tingginya. Kemudian ia datang di waktu maghrib sama sebagaimana kemarin. Kemudian dia datang di waktu isya. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka Nabi mengerjakan sholat isya ketika separuh malam hampir berlalu, atau dia berkata ketika sepertiga malam telah berlalu. Kemudian ia datang di waktu fajar, sudah sangat terang. Jibril berkata, bangkit dan kerjakan sholat. Maka beliau mengerjakan sholat subuh. Kemudian Jibril berkata, di antara 2 waktu inilah waktu untuk sholat. Nah, untuk hadis yang kedua, itu hadis riwayat Muslim mengenai waktu-waktu sholat dari Abdullah bin Amr. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu asar. Waktu asar selama matahari belum menguning, waktu maghrib selama mega merah belum hilang, dan waktu isya sampai tengah malam. Waktu subuh mulai terbit fajar matahari selama matahari belum terbit. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, dapat kita tarik benang merah bahwa dalam fikih Islam, waktu-waktu yang telah ditentukan dalam melaksanakan ibadah sholat itu yang pertama adalah waktu zuhur. Dalam penetapan waktu zuhur, ulama sepakat awal waktu zuhur bermula ketika matahari tergelincir sampai dengan menjelang waktu asar, atau sampai panjang suatu benda lebih panjang dari objek bendanya. Namun tentang akhir waktu zuhur, Malikiyah menyatakan di antara akhir waktu zuhur dan awal waktu asar terdapat waktu transisi, yaitu sekitar seukuran 4 rakaat sholat. Kemudian yang kedua adalah waktu asar. Menurut jumhur, waktu asar bermula ketika panjang suatu benda sama dengan tinggi benda sebenarnya. Namun menurut Hanafiyah, waktu asar bermula ketika panjang suatu benda 2 kali dari panjang sebenarnya. Perbedaan ini disebabkan adanya 2 redaksi hadis Nabi, di mana satu ketika Nabi diajak sholat asar oleh Jibril ketika panjang suatu benda 1 kali panjang benda sebenarnya, dan yang kedua ketika Nabi diajak sholat asar oleh Jibril ketika panjang suatu benda 2 kali dari panjang sebenarnya. Kemudian tentang akhir waktu asar itu menurut Malikiyah terdapat 2 pendapat. Yang pertama, ketika panjang suatu benda 2 kali dari panjang benda sebenarnya. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian Syafi'iyah, dan pendapat yang kedua adalah selama matahari belum menguning. Pendapat ini juga didukung oleh Hanafiyah. Sementara itu, Dhahriyah memandang akhir asar sebelum terbenam matahari seukuran sholat 1 rakaat. Pendapat ini juga dianut oleh jumhur. Yang ketiga itu adalah waktu maghrib. Waktu maghrib bermula sejak terbenam matahari sampai hilangnya cahaya merah di langit barat, atau antara terbenamnya matahari hingga terbenamnya syafaq. Yang keempat adalah waktu isya. Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan waktu isya bermula sejak hilangnya mega merah, sementara Hanafiyah menyatakan semenjak hilangnya mega putih setelah mega merah. Nah, untuk jumhur memaknai awal isya dengan syafaq ahmar hingga terbit fajar, karena zahir hadis-hadis waktu sholat menyatakan waktu-waktu sholat terus bersambung dari satu sholat dengan sholat berikutnya, kecuali sholat subuh yang berakhir ketika terbit matahari. Namun ulama berbeda pendapat lagi tentang akhir waktu isya dalam 3 pendapat. Untuk pendapat yang pertama itu berakhir di sepertiga malam, yang kedua itu di pertengahan malam, dan yang ketiga berakhir hingga terbit fajar. Penyebab perbedaan tersebut yaitu sumber dari beberapa redaksi hadis yang berbeda. Yang kelima itu waktu subuh. Ulama sepakat awal waktu subuh ketika terbit fajar dan berakhir ketika terbit matahari. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya mengenai cara perhitungan awal waktu sholat akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menghitung waktu sholat. Yang pertama, cara menghitung waktu sholat zuhur. Rumus menghitung awal waktu sholat zuhur yaitu 12 jam min E min KWD plus I, di mana E merupakan equation of time dan KWD mempunyai rumus nilai mutlak dari bujur lokasi dikurangi bujur daerah dibagi 15. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai bujur daerah, tapi saya akan mengingatkan lagi, di mana bujur daerah WIB yaitu 105 derajat, bujur daerah WIB yaitu mempunyai
yaitu 135 derajat, dan bujur daerah Wita yaitu 120 derajat. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh, menghitung awal duhur di Solo tanggal 4 Mei 2020. Diketahui PL sama dengan min 7 derajat 3 menit lintang selatan dan bujur lokasi 110 derajat 46 detik bujur timur. Korelasi waktu daerah yaitu KWD yaitu nilai mutlak dari bujur lokasi dikurangi bujur daerah dibagi 15 sama dengan bujur lokasinya bernilai 110 derajat 46 menit dikurangi 105 dibagi 15. Hasilnya yaitu 23 menit 4 detik. Kemudian dengan menggunakan rumus awal waktu zuhur, 12 jam dikurangi E dikurangi KWD plus I, yaitu 12 jam dikurangi 3 menit 15 detik dikurangi 23 menit 4 detik ditambah I, yaitu 11 jam 33 menit 41 detik ditambah 1 menit 19 detik. Jadi, awal waktu sholat duhur yaitu jam 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian, kita masuk ke materi cara menghitung waktu sholat asar. Kita mempunyai rumus yaitu 12 jam dikurangi E ditambah T dikurangi KWD ditambah I. Contoh, awal waktu asar di Surakarta tanggal 4 Mei 2020. Diketahui PL bernilai min 7 derajat 33 menit dan bujur lokasinya yaitu 110 derajat 46 menit. KWD-nya yaitu bujur lokasi dikurangi bujur daerah dibagi 15. Itu nilai mulai dari 110 derajat 46 menit dikurangi 105 derajat dibagi 15. Hasilnya yaitu 23 menit 4 detik. Deklinasi mataharinya yaitu 16 derajat 8 menit 1 detik. Dan equation of time-nya yaitu 0 derajat 3 menit 14 detik. Gunakan rumus 12 jam min E plus T min KWD ditambah I, di mana T-nya yaitu sudut waktunya dalam jam dan menit dicari dari rumus cot T sama dengan min tangen pi tangen delta ditambah sin H dibagi cos pi dikali cos delta. Dan T adalah sudut waktu karena dalam jam maka harus dibagi 15. Untuk dapat menghitung T, terlebih dahulu menghitung H. Tinggi matahari dapat dicari dengan rumus cot H sama dengan nilai mutlak dari tangen pi dikurangi delta ditambah 1. Sama dengan cot H sama dengan tangannya kita keluarin dan nilai dari pi-nya yaitu min 7 derajat 33 menit dikurangi 16 derajat 8 menit 1 detik ditambah 1. Kemudian tangan 23 derajat 22 menit 1 detik ditambah 1. Nilainya yaitu 0,438628194 ditambah 1. Hasilnya yaitu 1,438628194. Kemudian tangan H-nya yaitu 0,695106632. H-nya yaitu 34 derajat 48 menit 12,31 detik. Hasil hitungan awal waktu asarnya yaitu 12 jam dikurangi E dikurangi T dikurangi KWD ditambah I, yaitu 12 jam dikurangi 3 menit 4 detik ditambah 3 jam 21 menit 31,9 detik dikurangi 23 jam 4 detik ditambah I. Hasilnya yaitu 14 jam 55 menit 13,9 derajat ditambah I. Hasilnya yaitu 14 jam 57 menit. Jadi, waktu asarnya yaitu pukul 14 lebih 57 1 menit.
Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.